Halo, Nawa Kreatif. Balik lagi di program Podcast MCC dan saya nggak bisa berhenti senyum ini tadi. Podcast kali ini kita akan bincang sama bintang tamu yang sangat spesial banget. Ini adalah ikon, living legend, figur yang bisa dibilang apa ya? Ya ini raja terakhirnya apa kesenian tari dan kesenian gerak di Indonesia. Ada Eyang Didi Nini Towo. Eyang, monggo disapa, kita sebutannya di sini Nawa Kreatif. Nawa Kreatif, salam budaya dari Eyang Didi Nini Towo. Ini termasuk makhluk jadi-jadian. Jadi apa ini maksudnya? Nggak tahu jadi apa saja. belum jadi, dan masih setengah jadi. Kita langsung saja panggil dia, Nini Towo. Nggak mungkin sih ya sebenarnya kalau Nawa Kreatif ini nggak mengenal beliau, wah kebangetan. Jadi namanya bukan Nawa Kreatif berarti. Tapi kerso kalau untuk memperkenalkan diri yang secara singkat aja, terus di Malang ini tadi ngapain aja. Yeah. Tapi sebelum itu untuk awal mula kesenian, terus profesinya ini, kalau saya sebenarnya juga ngefans juga sih sebenarnya. Jadi saya kalau apa ya mengikuti karirnya Eyang ini nggak cuman hanya penari aja ya, tapi kan dulu juga pernah sebagai apa pantomim. Saya justru ingetnya itu dulu waktu pantomim, waktu saya dulu takut ya, yang apa topengnya. Oh, topeng di muka itu tari ya. Itu terus kenapa kok sekarang bisa lebih dikenal dengan nama Nini Towo seperti itu? Mungkin bisa diceritakan ke Nawa Kreatif dulu. Oh iya. Gimana? Mungkin kalau Nawa Kreatif belum pada paham. Jadi kalau nama Nini Towo itu sebenarnya nama tarian yang saya bawakan dimulai tahun 74. Tahun 74. Tahun 74 itu saya masuk mahasiswa tingkat 1 di ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta, yang sekarang berubah menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. ISI. Iya. Oh, dulu namanya ASTI. Dulu ASTI. Saya sempat jadi mahasiswa. Kemudian saya mendapatkan gelar mahasiswa teladan tahun 76. Tahun kedua dapat beasiswa, terus diangkat jadi pegawai negeri. Jadi saya itu sempat jadi dosen pegawai negeri di ASTI selama 8 tahun setengah. Terus saya keluar, saya mengelola sanggar sendiri yang sekarang menjadi LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, begitu. Tari khususnya di Yogyakarta itu. Nah, profesi saya memang saya sebagai direktur Natya Laksita, kemudian juga pendiri Yayasan Natya Laksita di Nini Towo, kemudian masih dosen di AKK, terus penari juga, koreografer, kadang-kadang jadi penjahat juga. Jadi penjahat? Lah, penari, penjahat, penjahit, komplit pokoknya. Pencopet barang nek perlu, nek kepepet. Iya ya gitu. Jadi kalau nama saya jangan serius banget, nanti keceglong loh. Hidup sudah susah, Mas. Saya tegang ini. Gitu ya? Oh, tegang. Nah, orang iso tegang malah bahaya. Beribun. Terus asal namanya Nini Towo ini sendiri juga dari tarian itu. Dari tarian. Dari tarian yang saya bawakan itu tari Nini Towo ciptaannya Mbak Tuti Nini Towo. Kalau aslinya itu Bekti Budi Astuti, tahun 73 dia ciptakan itu. Saya baru mulai menari tahun 74. Zaman itu TV masih hitam putih. Ya. Itu direkam TV, kemudian diputar keliling ke TVRI di Indonesia yang hanya beberapa kan waktu itu. Cuman Jogja, Bali, Jakarta. Belum banyak, hanya berapa biji, belum ada TV swasta. Iya. Nah itu sebenarnya masyarakat lihatnya saya di TV sebagai penari Nini Towo. Jadi akhirnya orang memanggil saya di luar, Nini Towo, Nini Towo. Gitu. Jadi asalnya dari peran ya, peran dalam tarian. Saya menari komedi. Di situ jadi dukunnya yang mengundang roh supaya boneka Nini Towo ini bisa menari-nari. Nah itu maksudnya dulu waktu kecil pertama tahu figur panjenengan ini takut karena ternyata kan Nini Towo ini kan sendiri juga asal namanya kan mistis ya. Iya betul. Tapi setelah tahu filosofinya dan setelah tahu sampai sekarang ternyata bisa dikemas lebih komedi. Iya benar, sebenarnya bisa gitu. Memang tari Nini Towo itu sebenarnya mistis, tapi zaman dulu itu permainan anak-anak, Mas. Makanya sekarang kadang-kadang heran kalau anak-anak melawat di karo Nini Towo. Dulu kan demit nggo dolanan.
Nih Tawa Jalangkung itu masa kecil untuk mainan. Nanti kalau nggak mau pulang dilempar, tinggal lari gitu. Enggak apa-apa itu. Sekarang kok pada takut akhirnya kesurupan ya nah. Banyak tahu sekolah do kesurupan. Selain dewe kok tiga demit. Ora salah kok dulu. Nggih. Jadi bisa ditangkap ya kenapa kok Eyang Nini Tawa ini jadi satu figur legenda karena ya memang sudah dari tahun 70-an sudah mulai berkecimpung di dunia berkesenian di seni gerak terutama ya. Seperti itu. Terus boleh diceritakan yang ini tadi gimana prosesnya kok bukan prosesnya ya di Malang hari ini sebenarnya dalam rangka apa sih? Ini kan sebenarnya kita kedatangan rezeki juga akhirnya kita seret untuk bikin podcast jadi agak terburu-buru juga persiapannya, tapi bisa diceritakan gimana sih kesannya Malang sekarang, terus kalau mungkin panjenengan bisa mengikuti dinamika perkembangan ekonomi kreatifnya sekarang, terus apa hubungannya dengan apa potensinya kalau menurut panjenengan di Malang, dan terlebih lagi tadi kan sebelum kita taping podcast ini kreatif dari yang Didi ini juga tadi sempat keliling ya, yang dari lantai 2 terus ke lantai 7 sampai sekarang kita ke studio podcast ini, bisa diceritakan yang tadi banyak banget kita soalnya sharing-sharing tanya, saya juga banyak tanya, dan juga ternyata teman-teman ini yang berkegiatan di sini nih, waduh luar biasa responnya waktu kedatangan yang Didi, monggo. Iya, jadi saya melihat gedung dan kegiatan ini cukup luar biasa, surprise sekali kan, saya baru tahu saat ini kan. Ternyata kok ada gedung yang demikian ya, di mana fasilitas ini bisa digunakan untuk umum, dan ini yang membangun pemerintah, betul? Betul. Cuman yang mengelola teman-teman kreatif itu. Betul, jadi dikelola oleh pihak profesional istilahnya. Nah, makanya tadi saya akan tanya detail kan, nanti yang membiayai siapa, kemudian yang mengelola itu apakah mendapat gaji rutin dan sebagainya, kedepannya maintenance-nya gimana, karena kan kebanyakan kalau saya lihat gedung-gedung yang dibangun itu indah-indah, tapi semakin lama kemudian menjadi tidak baik, menjadi rusak sana sini karena maintenance-nya jelek, ya kan? Lampu mati, toilet bau dan sebagainya, macet dan sebagainya gitu kan, pintu toilet jebol nggak ada kuncinya, itu di mana-mana hampir itu merata. Nah, mudah-mudahan gedung ini nanti kedepannya tetap bisa terawat dengan baik dan memang memberikan ruang kepada banyak orang yang bisa bermanfaat. Dan kenapa saya tadi disinggung kedekatan saya dengan Malang itu udah dari dulu, Mas. Jadi saya dari kapan ya saya itu zaman saya mau mempelajari tari Beskalan Putri Malangan itu tahun 2000. Itu saya itu juga mendatangkan guru dari sini, Tabah ke Jogja, terus saya ke sini juga dan sebagainya gitu. Memang saya senang belajar seni budaya dari mana-mana. Nah, saya juga tergabung di dalam Japung, Jaringan Kampung Nusantara. Japung Nusantara. Itu kan embrionya Malang. Dari Brawijaya itu ada Mas Redi, ada Pak Dwi Cahyono yang sejarawan itu, ada AA. Mas AA. Itu kan semua kan dari sini. Lalu kemudian saya kenalnya ada kampung batik, kampung warna-warni, kemudian kampung yang dikelola Pak Bambang itu, yang menjadi viral ya, kampung hijau itu, kemudian yang dari tadinya Pak Kumuh kemudian menjadi percontohan dan sebagainya, itu kan kok banyak sekali muncul di Malang gitu. Kemudian saya lihat gedung ini juga munculnya di Malang, makanya saya kan tanya, apakah di kota lain Indonesia sudah ada semacam ini? Ternyata kan belum ada. Ada, tapi mungkin pengelolaannya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mungkin ya. Begitu ya. Karena dari kami sendiri kan juga masih baru ya, jadi saat ini dibuat tepat ya, mungkin baru satu tahun beroperasional. Tapi sewaktu jadinya curhat nih, tapi nggak apa-apa aja. Jadinya sewaktu kami di awal ini di plotting untuk mengelola, diberi mandat oleh pemerintah kota untuk mengelola ini secara profesional, yang pertama kami lakukan kan mencari benchmarkingnya, mencari benchmarkingnya siapa tahu sudah ada, tapi ternyata ya memang belum ada. Itu satu tugas yang memang sampai sekarang ya kita masih terus belajar seperti itu. Bahkan kalau kemarin sendiri pun dari ada yang studi tiru, kita ini kan sebenarnya kita itu kan konsepnya itu sedikit banyak meniru dari apa yang dilakukan Bandung ya, dengan Bandung Creative Hub-nya seperti itu. Tetapi ya mungkin jadi satu, kalau mau dibilang ironi ya sedikit ironi,
Karena dari Bandung sendiri juga kemarin malah ada studi tiru ke kami seperti itu. Dan akhirnya kita juga sama-sama saling memetakan permasalahannya itu apa sih. Memang ada semacam ini ya, yang bottleneck ya, dengan pola pemerintahan dan juga apa yang dikehendaki oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatifnya, teman-teman pelaku budayanya seperti itu kan kadang untuk menyamakan frekuensinya itu loh. Tapi ya alhamdulillahnya dengan lebih sering ngopi ya, kita kan kalau istilahnya senior-senior itu dulu ngajak ngopi birokrasinya, ngajak ngopi pemerintah daerahnya, apa yang tidak bisa didiskusikan di dalam gedung kantor pemerintahan, ayo sambil ngopi. Seperti itu akhirnya bisa satu visi, terbangunlah Malang Creative Center ini. Tapi membangun dan mempertahankan ini kan satu lain hal. Tadi panjenengan sudah ada statement bahwa nanti apa gedung yang megah itu kadang pengelolaannya nanti seperti apa kayak gitu, itu yang kadang tidak dipikirkan. Nah itulah kenapa peran teman-teman dari komunitas sendiri itu juga diperlukan untuk ini, untuk mengisi rohnya, untuk mengisi nyawanya gedung ini. Kalau pemerintah tugasnya membangun gedung, ya bukan pemerintah tugasnya untuk mengelola dan mengisi sudah. Kalau untuk kita bicara tentang konteks gedung kreatif ya, gedung kreatif center, ya itu tugasnya adalah ya teman-teman dari komunitas ini yang harus mengaktifasi setelah difasilitasi oleh pemerintah. Fungsinya terus nanti akan bertemu di tengah-tengah untuk saling menjaga supaya ini lepas dari kepentingan praktis, kepentingan yang cuma sesaat aja, tapi harus tetap dijaga supaya fungsi awalnya untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita sambil keliling ini tetap bisa dirasakan terus sama mereka. Ngaten sih sebenarnya. Terus soal kedekatan Malang tadi juga kita saya juga bahkan baru tahu nih kalau ternyata ada sosok yang menemani perjalanan karir Eyang, terutama untuk apa ya? Kalau sekarang orang bilangnya kostum stylistnya. Itu katanya dari Malang. Pripun itu ya? Iya, jadi tahun 2000 saya belajar tari tradisional Jepang. Itu kalau menurut Japan Foundation di Jakarta yang memberikan sponsor ke saya untuk belajar di Jepang, baru pertama kali sejak 25 tahun Japan Foundation di Indonesia ada seorang seniman tari yang mengajukan grant untuk belajar tari tradisional Jepang. Grant itu beasiswa aja? Iya, itu yang saya pelajari adalah Noh drama yang pakai topeng. Noh, ya topeng. Ya. Yang kedua adalah Nihon Buyo. Nihon Buyo itu yang mirip-mirip dengan Kabuki. Kalau Kabuki kan dramanya, kalau Nihon Buyo itu tari lepasnya. Tapi ini satu genre. Kostumnya sama seperti Kabuki. Iya. Kemudian tari-tarian yang di Kabuki itu di dalam Nihon Buyo ini ada, gitu, lepas-lepasnya gitu. Nah, dua kesenian ini saya pelajari karena kedua-duanya itu senimannya termasuk seniman yang disebut female impersonator. Jadi laki-laki yang memerankan wanita. Kalau di Jepang disebut onagata. Kebetulan saya kan memang fokusnya di seni onagata itu, yang di Indonesia itu mengalami pasang surut. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang ada yang kontroversial. Ini itu biasalah di Indonesia ya. Nah, kemudian waktu saya belajar itu dari Jepang itu punya ide akan mementaskan ini, dipilih 4 seniman dari 4 negara, India, Tiongkok, Jepang, Indonesia. Kemudian saya wakil dari Indonesia, karena mungkin kalau dilihat dari historisnya, pertama kali seniman Indonesia cross gender yang mempromosikan keluar. Karena sebelumnya itu belum ada seniman cross gender yang berani tampil secara terbuka ya. Betul, di Indonesia ya. Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Nah, saya memang nekat, termasuk seniman nekat. Tapi nekat pakai perhitungan ya. Itu saya ke luar negeri pun saya jual mobil untuk bisa dapat tiket PP. Karena zaman itu nggak ada pemerintah ngirim seniman laki-laki dari perempuan yang luar negeri. Yang dikirim ya penari-penari cantik-cantik perempuan, penari ganteng-ganteng laki-laki yang memerankan tari klasik. Nah, saya kan memberikan penawaran. Dengan adanya kreativitas itu kan muncul bermacam-macam. Nah, saya penelitian tentang seni tradisi cross gender di Indonesia itu sejarahnya cukup panjang. Bahkan ada yang bisu itu di Sulawesi itu dalam buku cross gender saya yang saya terbitkan 2004 itu ada. Nah, waktu saya harus tampil disponsori Jepang untuk dibawa ke 5 negara yang 4 artis tadi, itu saya memilih 1 tari istana,
yang satu tari kerakyatan dari masyarakat. Nah, saya milih dua bentuk yang berbeda. Yang istana itu saya memilih tari klasik gaya Yogyakarta, yaitu tari Golek Lambang Sari, yang di dalam literaturnya pada zaman Hamengkubuwono ke-7 itu pernah ditarikan seorang pangeran dari Jogja, putra sultan yang menari untuk ulang tahunnya Mangkunegoro. Seorang laki-laki. Nah, itu ada di dalam babat Mangkunegoro. Ya. Lalu yang kedua, saya tiba-tiba kepikiran Jawa Timur. Kan Jawa Timur ada kesenian ludruk. Rimo Putri. Ya. Saya ngubungi Cak Soleh Malang kan. Cak Soleh dari Mangun Darmo. Saya telepon, Cak, kalau misalnya saya belajar yang Rimo Putri itu beskalan Mas. Yuk harus apa? Oh, tak ketemukan gurunya. Dikenalilah dengan Mbah Rasimun. Mbah Rasimun. Karena ada gayanya Mbah Karimun almarhum, ada gaya Mbah Rasimun. Ada pakemnya. Beda-beda stylenya. Nah, kalau menurut Cak Soleh dan setelah saya belajar, kalau gayanya Mbah Karimun lebih maskulin. Karena memang itu yang menarikan laki-laki. Tapi kalau Mbah Rasimun sangat-sangat feminin caranya, gayanya. Makanya Cak Soleh bilang kalau Mbah Rasimun itu pawes tren tenan, dia bilang gitu. Saya belajar ke beliau pakai ritualnya yang jarang dilakukan oleh seniman muda sekarang. Ada ritualnya lengkap itu sajinya. Jadi mau nari itu juga dulu prosesnya ribet ya? Mau belajar itu mau belajar, belum narinya? Belum nari, baru mau belajar. Waduh. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Nah, saya memang senang sekali menggali tradisi budaya lama, Mas. Saya dokumentasi juga. Itu pembelajaran nanti kalau saya udah nggak ada bukti-bukti autentiknya dalam bentuk video. Nah, itu Mas. Kemudian saya kan harus pesen kostum, dan saya itu orangnya perfeksionis, Mas. Kalau membuat sesuatu, pengennya yang lain dari yang lain, kalau bisa yang nomor satu, gitu loh. Nah, saya dikenalin sama Cak Soleh itu Bu Sarti Ningsih. Bu Sarti Ningsih itu dari Malang. Beliau dulu penari beskalan juga, penari Rimo Putri dan pemain ludruk, dan bisa bordir kostum. Nah, tahun 2001 saya pesen itu kostum satu setel untuk beskalan itu. Harganya cukup mahal, kemudian bagus sekali, bordirnya itu bunga dengan kuku. Lalu beliau menjelaskan bunga dan kuku itu kan simbol fertility, kesuburan. Kan kuku itu kan membantu menyembuhkan, kan simbolnya kesuburan atau apa ya, yin yang-nya kan kuku dengan bunga. Nah, itu jadi semua kan ada maknanya di dalam bordir kostum itu sendiri. Ada filosofinya. Dan beliau membuat kostum itu juga ternyata dipakai ritual, Mas. Di Gunung Arjuno. Jadi nggak gampang. Kalau tradisi kuno, waktu mau menusukkan jarum pertama kali di kostum yang dibuat itu pas malam 1 suro, jam 12 malam. Malam 1 suro. Ya, dan semua itu sebenarnya kalau kita bicara tradisi itu semua ada hitungannya, dan itu menarik dan indah sekali. Itu. Nah, kemudian saya pesan lagi karena bagus kan, pesan yang motifnya warna-warni, dibuatin, dan waktu itu tahun 2001 harganya 15 juta satu setel. Tapi 2001 beliau membuat kostum itu komplit itu mungkin 3 bulan lebih ya, karena bordir tangan, Mas, dan bordirnya harus lihat sendiri, Mas. Kapan-kapan ke ruang koleksi saya simpan. Boleh dibawa ke sini? Boleh. Dan itu pernah disewa di Museum Volker Kudowina yang sekarang menjadi Austria. Vienna. Sekarang Welt Museum namanya. Di sana disewa selama 1,5 tahun, dipamerkan di museum, dan sukses sekali pamerannya itu. Dari sekian kostum-kostum yang ada, kan dipilih beberapa seniman di dunia. Yang dari Thailand itu male, kemudian yang dari Bali itu female, saya yang transgender, yang dari Korea itu shaman, yang dari lautnya itu dari Jepang, beberapa seniman itu. Yang dipamerkan adalah kostum waktu dia berkarya. Lanjut, Mawon. Kostum waktu dia berkarya dan kostum berkarya dan juga karyanya dengan segala filosofinya. Dan itu baru pertama kali ada pameran semacam itu di Eropa. Justru malah di Indonesia sendiri juga mungkin belum pernah ya? Belum pernah. Ya. Dan 5 kostum saya yang dipinjam beserta beberapa topeng dan sebagainya. Bahkan bekas alat make up saya dipamerkan di sana, Mas. Bekas alat make upnya yang sudah nggak kepake. Jadi bekas lipstiknya seperti apa yang tinggal separuh.
eyeshadow, bedaknya, Nggih. yang bentuknya sudah bukan baru lagi kan, sudah dipakai. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa kan, ditata di Iya. kotak kaca. Iya, kan. paham. Orang melihatnya kan jadi Iya, waduh gimana ya, ya terharu maksudnya. iya, penghargaannya itu Betul, loh Mas. betul. Itu yang saya nggak, ya kalau istilahnya bahasa Malangnya speechless lah. Speechless. Bahasanya mana kepanjang. Speechless. Kalau bahasa Malangnya kadit itreng. Ya itu Mas. Nah itulah salah satu cerita-cerita begitu. Nggih, Makanya nggih. tadi mudah-mudahan saya titip Bu Sarti Ningsih ini. Bu Sarti. Beliau Siap. mumpung masih sehat. Saya seperti itu sudah Bu Sarti itu sudah seperti saudara sendiri. Nggih, Dialognya baik dan Nggih. saya kalau ke Malang tak sempetin mengunjungi beliau. Siap. Walaupun hanya say hello Nggih. untuk menjalin silaturahminya. Nggih. Saya sangat menghargai beliau. Saya sudah pernah menitipkan ke mungkin dinas pariwisata kalau nggak salah, supaya beliau itu diperhatikan. Nggih. Saya itu sampai punya ide kenapa tidak mengadakan pelatihan Nggih. generasi muda Nah. supaya ilmunya itu diturunkan. Betul. Nggih. Nah kalau dicari orang yang mau, nggak ada yang mau, benar nggak? Nah, orang di Indonesia itu kan harus dipaksa, dipaksa. pokoknya gimana lah caranya, kudu dipaksa Mas. Hmm. Kamu harus gini-gini, tapi harus ada konsekuensinya kan, Nggih. baru mau. Ya, itu akhirnya nyambung dengan sebenarnya pertanyaan berikutnya itu gimana sih caranya supaya regenerasi. Kalau saya dengarkan penuturan dari Eyang ini tadi kan bahwa hanya untuk sekedar sebenarnya bukan ritualnya yang disoroti ya, tapi kan kalau dari sudut pandang saya pribadi sendiri sih kalau melihat yang seperti itu kan berarti kan itu kan keniatan ya. Mungkin karena memang ya termasuk dari Eyang sendiri terus sama pelaku-pelaku lainnya, Mbak Sarti juga itu kan akhirnya memang benar-benar punya passion dan secara niat. Kalau makna lain dari ritual itu yang bisa saya petik itu adalah filosofinya adalah ini benar-benar dilakukan itu dengan niat, dengan passion, dengan niat gitu kan. Akhirnya prosesnya itu sebegitu panjang kan sebenarnya. Tapi ya bukan dilihat dari sisi gaibnya ya, mungkin ada, tetapi kan bisa dinilai dari sampai harus menghargai sesuatu yang yang filosofinya begitu dalam itu kan akhirnya harus pakai ritual, harus pakai seperti apa, karena ya harapannya setelah itu dilakukan nanti pesannya itu bisa sampai ke audiensnya, ke penonton lah. Tapi ini kan kadang kalau kita ngomongin generasi sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa bisa terdokumentasi mungkin sudah ya, tapi untuk bisa beregenerasi untuk anak-anak terutama teman-teman kreatif Gen Z seperti itu, ada pesan-pesan nggak yang gimana sih caranya supaya bisa ada di bisa seperti yang dilakukan sama Eyang terus sama Mbak Surti itu tadi. Iya memang harus ada passionnya itu tadi. Passion ya. Harus sabar, tekun, totalitas yang tinggi, konsisten. Semua proses itu kan seperti ritual toh Mas. Nggih. Benar nggak sih? Betul. Makanya dalam ritual orang puasa, karena apa? Kita mau fokus. Coba sekarang nggak usah ngomong harus puasa dulu. Kalau kita sudah fokus, orang melukis, orang menjahit, karena profesinya cuma menjahit, orang membatik, ngukir, apapun itu, nek wis fokus kan sok lali mangan lali ngombe Mas. Itu kan bentuk prihatinnya sebenarnya. Nggih. Itu kan bentuk-bentuk ritualnya seperti itu kan sebenarnya. Betul itu. Oh Cuman iya. kan mesti orang pasti dalam hati kan mesti ndonga toh Mas. Iya. Minta perdamaian Tuhan supaya karya saya itu hasilnya memuaskan. Misalnya dipesan uang yo bensin mesen kuwi yo happy. Kan mesti ndonga otomatis. Nah Nggih. itu kan ritual toh Mas. Nggih. Bener nggak sih? Betul Nyuwune juga. karo Gusti toh. Betul juga. Nah, nek ndongone nyuwune karo gendruwo, karo setan, tetekan banaspati lha kuwi kleru. Ben iki kadang njaluk lha kuwi niku kleru wis nyalai Nggih, pakem nggih. niku. Betul. Nyuwun kan Gusti. Mesti kan nek wong Jawa ya muni Gusti, paringono kegiatan Gusti kula nyuwun. Sebenarnya kan nyuwunnya ke Gusti. Yang dimaksud ya Allah itu. Benar Iya. kan? Betul, Nah, itu kan betul. ritual, Mas. Iya juga ya. Iya kan? Nah, orang jangan menyalahartikan ritual yuk mistis, yuk sing iku. Itu kan pikiran-pikiran yang terlalu dangkal, ya. Nah, itu loh, Mas. Kalau orang kuno kan begitu, mau membuat ini supaya hanya baik aku tak puasa. Karena pada waktu puasa Fokus. kita fokus, kita bersih dari pikiran kotor sehingga karya yang dihasilkan pasti akan luar biasa. Makanya saya kalau membuat sesuatu, saya melakukan sesuatu juga kadang-kadang puasa itu tujuannya supaya nanti karya yang saya sajikan itu
benar-benar sesuatu yang murni bersih dari dan energinya bagus gitu Mas. Itu kan bisa ditangkap sama penonton, sama orang yang melihat, yang merasakan. Nah kalau ditanya itu ritualnya apa? Hal yang ceritanya ya angel tuh Mas. Nggih. Ya kan? Betul. Orang jangan berpikiran yang pendek mungkin ritual nganggo kembang penyan sesaji gitu. Iya. Itu kan yang sarana tuh. Iya, Dan itu kan yang caranya. Caranya kan macam-macam. Betul. Nggak usah pakai itu pun bisa. Asal niatnya kita itu memang ke sana kan gitu Mas. Nggih. Nggih, jadi luar biasa. Jadi ada satu pesan yang mungkin disampaikan ke teman-teman Nawak Kreatif yang ingin berkesenian dan bisa jadi apa ya? Bisa jadi nanti kedepannya akan menjadi penerus, generasi penerus dari bidang apapun itu kalian seperti itu. Karena keterbatasan waktu juga, nggih Mbah. Jadi sebenarnya pengen banget ngobrol lebih lama lagi gitu loh, tapi sudah di ini. Jadi next time insya Allah kalau bisa bikin pameran juga Siap. di MCC Mbah, kita siap untuk ya harapannya kami ingin mendekatkan karya-karyanya dari yang Didik Nini Tawo ini ke Nawak Kreatif sekalian. Harus ke sana pokoknya. Siap. Utang lu ya. Ke sana dulu, dilihat dulu, dipersani dulu supaya punya ide. Nggih. Saya kan punya koleksi wayang Putehi, punya koleksi wayang kulit Wacinwa, belum pernah tahu Mas. Wacinwa itu wayang Cina Jawa. Saya pernah dengar Cirebonan ya kalau nggak salah. Bukan, Jogja itu. Oh Jogja. Ahli pembuatnya orang Jogja sudah meninggal. Oh. Tahu zaman PKI dulu, semua naskah tertulis tangan itu dibakar karena semua yang berbau Cina kan harus dihanguskan. Ya. Sayang sekali sekarang dicari-cari udah nggak ada. Sulit ya. Yang meneliti banyak sekali, bahkan sekarang koleksinya itu disimpan di Yale Museum di Amerika. Iya, ya. Yale University kan? Iya. Itu ada 300 lebih wayangnya itu Mas. Oh, malah luar negeri ya yang ada. Sangat. Dan Memungkinkan kalau untuk direpatriasi seperti Iya, dan saya pernah diundang oleh Yale University pada tahun 2012 nggak salah. Itu buat saya kehormatan kan, Nggih. ngatasi Yale University kok, Iya. undang Didik Nini Tawo sing bukan apa-apa kan gitu kan? ya luar biasa. Jadi sekali lagi matur nuwun Eyang. Sami-sami. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih banyak sharing-sharing lagi. Siap. Insya Allah saya Dengan akan senang sowan hati. ke sebelum tempat saya panjenengan. ceritakan, saya kesini kan diundang sama Sanggar Ken Dedes Batu Malang. Oh nggih. Karena besok pagi ulang tahun keempat kan? Nggih, nggih. Sanggar Ken Dedes Nggih. itu juga menarik juga nanti kalau bisa kolaborasi dengan MCC. Iya. Terakhir kita di sini punya tagline, mau kolaborasi bisa di MCC. Nanti kita ngomong itu ke kamera. Sama posenya tadi gimana ya? Salam budaya pakai gini, tengah yang tengah. Oh yang tengah Nah, sini. Ya. ini mudra. Jadi kalau Mudra, sekarang lagi oh ya. tahun politik nggak boleh ngacung-ngacung ya sekarang begini aja kan aman. Iya, soalnya Ya. kalau salam kreatif disensor ini nggak boleh. Jadi kita pakai salam budaya. Ini kan mudranya candi-candi, Nggih, mudra Hindu, ya. Nggih. Bukan kita harus menjadi orang Hindu. Nggak. Kok pokok banget. Sebenarnya juga Hindu, seneng anu itu. Nggih pun matur nuwun kalau gitu Eyang. Sekali lagi mungkin kita bisa sambil ngomong kalau nanti saya bilang mau kolaborasi Ya, bisa di MCC ngaten nggih. Ya. bisa di MCC. MCC. Nggih. Oke, lihat ke tengah. Mau kolaborasi? Bisa di MCC. Oke. Matur nuwun sangat.